Hari ini, saya ingin meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama Anda sekalian, di bawah khotbah berjudul, Mereka yang Menanyakan Jalan, dan Mereka yang Mengajarkan Jalan. Mereka yang menanyakan jalan, dan mereka yang mengajarkan jalan. Banyak orang mengembara tanpa tujuan, karena mereka tidak dapat menemukan jalan hidup. Mereka tidak tahu untuk apa hidup, atau tidak memiliki tujuan hidup. Mungkin itulah alasan mengapa muncullah ungkapan duniawi, "Aku hidup karena aku tidak bisa mati." Karena mereka tidak tahu jalan, mereka terus mengembara. Jika kita tahu jalan dan menjalaninya, hidup akan menjadi bermakna, dan kita akan benar-benar merasa bahwa baiklah kehidupan ini dijalani. Karena orang mencoba menjalani hidup tanpa mengetahui jalannya, mereka akhirnya merasa lebih rendah dari orang lain dan merasa iri hati. Sewaktu melirik ke kanan, mereka merasa seakan-akan mereka lebih rendah daripada yang lain, dan timbul semacam rasa iri, berharap mereka juga dapat mencapai seperti orang lain. Ketika melakukan demikian, mereka dengan cepat mencapai usia, saat mereka dipanggil ke sorga tanpa mencapai apapun. Untuk alasan ini, jika orang yang tidak tahu jalan menanyakan arah kepada kita, apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Katakanlah seseorang yang mengembara tanpa mengetahui jalan, datang kepada kalian dan bertanya, "Tolong, beritahu saya, jalan mana yang harus saya ambil dalam hidup saya?" Dalam hal ini, jalan mana yang akan kalian ajarkan kepada mereka? Alkitab dan para nabi mengajarkan jalan kepada mereka yang tersesat. Melalui banyak nabi seperti Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan Nabi Yehezkiel, Tuhan dengan tepat memberitahu umat manusia jalan yang harus mereka ambil selama hidup mereka. Kita semua harus mengetahui dengan benar jalan mana yang harus diambil, dan mengajarkannya kepada orang-orang dengan tepat, bukan? Kalau kita sendiri tidak tahu jalannya, kita pasti tidak dapat memimpin orang lain, membimbing orang lain, dan menyarankan jalan itu kepada orang lain, bukan? Saya dengan sungguh-sungguh meminta semua saudara dan saudari Sion untuk menjadi orang-orang yang dapat mengajarkan jalan kepada mereka yang menanyakannya. Lalu, bagaimana para nabi menjawab mereka yang menanyakan jalan itu? Mereka dengan suara bulat membimbing mereka ke jalan yang membawa mereka semua kepada Tuhan. Bagi mereka yang tersesat dan mengembara, Alkitab dan para nabi selalu memberikan jawaban yang tepat mengenai jalan, dengan mengatakan, Tuhan adalah tujuan akhir dari jalan yang harus kamu cari. Itulah akhirnya. Dalam Yesaya pasal 40, Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita, fakta bahwa Tuhan beserta kita, mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita lihat Yesaya pasal 40. Mari kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 9 bersama-sama. Nabi Yesaya memberikan jawaban ini kepada orang yang menanyakan jalannya. Pasal 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Dalam Alkitab bahasa Korea, tertulis, lihatlah Tuhanmu, tetapi diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai, di sini ada Tuhanmu. Sederhananya, Nabi Yesaya sedang membimbing mereka kepada Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seseorang yang tersesat dan mengembara, bertanya kepada Nabi Yesaya, apakah tujuan hidup saya, dan bagaimana saya harus menjalaninya? Saya merasa sangat tersesat sekarang. Untuk apa saya harus hidup?
Dan bagaimana saya harus hidup untuk menjalani kehidupan yang sejati? Jawaban Nabi Yesaya ditemukan dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga 11. Melalui pesan, inilah Tuhanmu. Nabi Yesaya memberikan jawabannya. Mencari Tuhan adalah cara untuk menemukan jalan yang hilang dengan benar. Salomo, raja kebijaksanaan, ditanyai pertanyaan yang sama. Dalam hidup saya, karena saya tersesat, saya sedang mengembara. Jalan apa yang harus saya ambil untuk menjalani kehidupan yang sejati dan menjalani kehidupan yang bermakna? Apa yang dikatakan Salomo, raja kebijaksanaan? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah jalan untuk tidak tersesat, tetapi untuk memasuki dunia kekal yang telah dipilihkan Tuhan untuk Anda. Ini adalah jawaban yang Dia berikan. Mari kita pastikan hal ini dalam Pengkhotbah pasal 12. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Orang yang tersesat itu bertanya kepada Salomo, dan jawabannya sekarang diberikan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Dimanapun kita melihat ke-66 kitab dalam Alkitab, atau nabi manapun yang kita tanyakan tentang jalan, kita dapat menemukan bahwa semua nabi menuntun kita kepada Tuhan. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan Nabi Yehezkiel semuanya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Semuanya, bukankah kita adalah jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa di sorga dan dibuang ke dunia ini? Karena itu, cara menjalani hidup kita yang diberikan, tanpa mengembara dan menjalani hidup yang sejati dengan benar, adalah dengan mencari Tuhan. Alkitab dan para nabi secara konsisten mengajarkan kepada kita, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah tugas yang paling penting bagi umat manusia. Mari kita mengajukan pertanyaan yang sama kepada Nabi Yeremia. Apakah jalan kehidupan yang harus diikuti umat manusia? Jalan mana yang harus saya ambil? Karena saya mengembara, tolong ajari saya jalannya. Dan Nabi Yeremia memberikan jawaban ini dalam Yeremia pasal 31. Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dengan kata lain, itu berarti, carilah Tuhan yang mengadakan perjanjian baru. Mari kita lihat ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dengan cara ini, Tuhan memberikan hukumnya kepada seluruh umat manusia yang tersesat dan mengembara, dengan mengatakan, aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan, dengan demikian, aku akan mengampuni semua dosa yang mereka lakukan di sorga, dan bahkan dosa yang mereka lakukan di bumi ini. Kemudian, aku akan membawa mereka ke kerajaan sorga. Inilah jawaban yang Tuhan berikan kepada semua orang yang tersesat dan mencari jalan. Mari kita lihat ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan, apa yang akan dia lakukan? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Semua nabi memberikan jawaban yang sama,
kepada semua orang di dunia yang mencari jalan. Apakah itu Nabi Yesaya, Raja Salomo, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Zefanya, Nabi Zaharia, atau Nabi Maleakhi? Kalian akan menemukan bahwa mereka semua menyampaikan pesan yang sama. Carilah Tuhan, datanglah kepadanya, dan hiduplah sesuai dengan ajarannya. Ini adalah cara paling bijaksana untuk menjalani hidup kita. Mereka mengajar kita dengan cara ini. Semuanya, bukankah kita masing-masing memiliki momen dalam hidup kita, ketika kita harus kembali kepada Tuhan? Semakin mewah kehidupannya, semakin menyedihkan akhir hidupnya. Itu karena mereka tersesat dan berkeliaran di banyak tempat. Kita tidak boleh tertipu atau disesatkan oleh hal-hal seperti itu. Kita harus memahami dengan jelas mengapa kita dilemparkan ke bumi ini, menjalani kehidupan yang bertujuan untuk kembali ke kerajaan sorga, dan menjalani kehidupan iman di mana kita dapat mencari kasih karunia Tuhan sambil bertobat di bumi ini. Di zaman Bapa, kita harus mencari Tuhan Yehovah. Di zaman Anak, Yesus Kristus, dan di zaman terakhir Roh Kudus, bukankah kita harus memiliki hikmat untuk mencari Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, Roh dan pengantin perempuan? Jika kita hidup sesuai dengan semua ajaran yang telah Dia berikan kepada kita, kita tidak akan pernah tersesat atau mengembara. Karena Tuhan ada di dalam hati kita, kita tidak akan berkecil hati, goyah, dan mengembara. Orang tanpa Tuhan selalu tersesat dan mengembara. Mereka selalu cemas karena mereka tidak tahu kehidupan seperti apa yang harus mereka jalani, mengapa mereka dilahirkan di bumi ini, dan kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani di masa depan. Mereka juga merasa tidak yakin dan takut tentang masa depan mereka. Seiring bertambahnya usia dari tahun ke tahun, ketakutan mereka semakin bertambah. Jadi, hari ini, kalian dan saya harus menjadi orang yang dapat membimbing mereka, yang mencari jalan menuju Roh dan pengantin perempuan, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Mari kita pelajari Yohanes pasal 14 untuk mengetahui jawaban, seperti apa yang harus kita berikan kepada mereka yang tersesat dan mengembara. Mari kita lihat pasal 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah, apakah Dia? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Di zaman Anak, ketika orang-orang yang tersesat mencari Yesus, menjadi apakah Dia bagi mereka? Dia berkata, bahwa Dia adalah jalan yang harus dicari dan dilalui umat manusia. Di zaman Bapa, Tuhan Yehovah adalah jalan, benar? Bagaimana di zaman Roh Kudus? Itu secara alami adalah roh dan pengantin perempuan. Pertama-tama, mari kita periksa adegan di mana seorang yang tersesat dan mengembara dibimbing kepada Yesus di zaman Anak. Mari kita beralih ke kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Mari kita lihat pasal 16 ayat 30. Pasal 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat? Ketika kepala penjara melihat bahwa sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu, dia sangat ketakutan, sehingga dia mencoba bunuh diri, mengira semua tahanan telah melarikan diri, tetapi Paulus membujuknya untuk tidak melakukan demikian. Mari kita lihat apa yang dia katakan di ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat? Kepala penjara itu sedang menanyakan jalan. Pada ayat 31, kepada siapakah para pengajar jalan itu, menuntun orang-orang? Mereka menuntunnya kepada Yesus,
Juru Selamat di zaman Anak. Di zaman Bapa, kepada siapakah mereka akan menuntunnya? Mereka akan membawanya kepada Tuhan Yehova. Lalu, bagaimana dengan zaman Roh Kudus? Bukankah mereka akan membawanya ke nama baru Ahn-Sang-Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru, Roh dan pengantin perempuan? Mereka membawanya kepada Yesus, karena itu adalah zaman Anak. Mari kita lihat ayat 31 lagi. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Mereka yang menemukan jalannya akan merasakan kebahagiaan yang amat besar. Mereka benar-benar bersuka cita karena telah menerima Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Melihat pemandangan di mana orang-orang yang tersesat datang untuk mengenal Tuhan, mengenal Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi melalui firman kebenaran, dan kembali ke Sion dengan hati terbuka lebar, saya sangat merasakan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi benar-benar membuka pintu lebar-lebar untuk Injil di zaman ini. Menurut catatan yang diberikan dalam Kisah Para Rasul pasal 16, kepala penjara dan seisi rumahnya sangat bersuka cita karena telah dibaptis. Melalui Rasul Paulus, mereka dapat belajar bagaimana menjalani jalan hidup mereka dengan benar. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika orang menanyakan jalannya, mereka yang mengajar jalan, memberikan jawaban yang tetap sama. Di zaman Bapa, jalan menuju Tuhan Yehova; di zaman Anak, jalan menuju Yesus; dan di zaman terakhir Roh Kudus, jalan menuju nama baru Kristus Ahn-Sang-Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru. Inilah yang dinubuatkan Alkitab. Lagi pula, bukankah ini memenuhi tugas kita untuk membimbing semua umat manusia yang tersesat ke jalan yang benar? Mari kita lihat satu ayat lagi dalam kitab Wahyu pasal 22. Mengajarkan jalan yang benar kepada mereka yang meminta jalan adalah pelajaran dan pengajaran Alkitab. Mari kita lihat pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, apa yang mereka katakan? Marilah. Datanglah kepada Tuhan Yehova pada zaman Bapa, kepada Yesus pada zaman Anak, dan kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, yaitu Roh dan pengantin perempuan, pada zaman Roh Kudus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tuhan memberikan jawaban yang paling ringkas kepada seluruh umat manusia. Mereka tersesat dan mengembara, bertanya, jalan seperti apa yang harus saya tempuh mulai sekarang? Tuhan menjawab, datanglah kepada Roh dan pengantin perempuan. Kemudian, jalani saja hidupmu, sesuai dengan ajaran yang mereka berikan kepadamu. Ketika kita benar-benar mengikuti semua ajaran Alkitab, kita dapat pergi ke rumah kita yang hilang, kerajaan sorga yang kekal, bukan? Tuhan berjanji untuk memulihkan kerajaan sorga kepada kita, memberi kita keselamatan melalui kasih karunia pengampunan dosa, dan menjadikan kita imamat yang rajani di sorga. Tidak akan ada lagi kematian, perkabungan, rasa sakit, atau kesedihan, tetapi hanya kebahagiaan abadi yang akan melimpah. Saat ini kita sedang mempraktikkan dan mengikuti ajaran Kristus, agar dapat memasuki dunia itu, bukan? Kita sekarang harus menyelamatkan banyak orang di dunia ini, yang hidup tanpa tujuan, tanpa mengetahui jalan yang benar.
수많은 인류 인생들을 이제 우리가 구원시켜야 되겠습니다. Mereka tidak tahu mengapa mereka dilahirkan di bumi ini, dan mengapa mereka hidup di dunia yang penuh dosa ini sekarang. Begitu mereka datang kepada Bapa dan Ibu, yang adalah roh dan pengantin perempuan, mereka akan memahami segalanya. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup hanya sesuai dengan ajarannya. Dengan begitu, kita tidak akan pernah tersesat. Mereka yang memiliki Bapa dan Ibu tidak bisa tersesat, karena mereka telah mengetahui jalan dan menemukan jalannya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang telah menemukan jalannya? Kita harus pergi dan mengajarkan jalan kepada mereka yang menanyakannya. Ini adalah jalan terpenting yang kalian lewatkan dalam hidup, jadi cepat pelajari dan temukan itu. Bukankah itu adalah penginjilan kita sedang lakukan? Peran kita saat ini adalah untuk mengajarkan jalan kepada mereka yang menanyakannya. Menginjil mungkin tampak sulit, tetapi itu hanyalah mengajarkan jalan kepada mereka yang tersesat, merasa bingung dan mengembara. Bukankah tugas kita adalah memperkenalkan jalan dengan mengatakan, "Bertobatlah dengan tulus dan datanglah kepada Tuhan. Mari kita kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal"? Kabar berkarunia terus-menerus dilaporkan dari seluruh dunia. Saya berharap kita akan membuat tekad. Sekarang kita telah menemukan jalan, kita harus mengajarkan jalan kepada orang-orang, dan memenuhi misi kita dengan benar, sehingga kita dapat menghasilkan banyak buah roh yang indah, buah pekerja Injil, dan buah yang baik di tahun yang penuh berkat ini. Banyak orang akan menanyakan jalannya. Tanyakan kepada orang-orang yang kalian kenal, untuk apa kita harus hidup? Sebagian besar orang, 99,99%, menjalani hidup dalam keadaan tersesat. Karena tidak dapat menemukan jalan yang benar, banyak orang hanya meniru orang lain tanpa mengenal arah yang benar. Seperti halnya kita telah menemukan arahnya, kita harus menuntun mereka kepada Bapa dan Ibu. Bukankah kita harus menjadi seperti Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, dan Nabi Yesaya dan mengajari mereka jalan dengan benar? Pertimbangkanlah nubuat Nabi Daniel. Mereka akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Bukankah Bapa dan Ibu telah memberikan janji ini kepada kita? Atas nama suara Bapa dan Ibu, marilah kita berseru kepada seluruh umat manusia. Roh dan pengantin perempuan mengundang Anda untuk datang kepada mereka. Mohon dengarkan baik-baik panggilan Bapa dan Ibu. Dengan begitu, Anda tidak akan lagi mengembara. Anda tidak akan tercerai-berai lagi. Anda akan memahami dengan jelas apa petunjuk yang benar dalam hidup Anda. Mari kita pastikan bahwa kita dapat menyampaikan pesan ini kepada mereka, dan membawa sukacita bagi banyak jiwa. Kita harus merenungkan sejarah dari 2000 tahun yang lalu, ketika kepala penjara menanyakan jalan, dan setelah menemukannya, dia dibaptis dan dipenuhi dengan sukacita. Di zaman ini, kita harus menjadi seperti Rasul Paulus. Dia berseru, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Di zaman Roh Kudus, kita dapat berkata, "Percayalah kepada Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Bukankah seharusnya kita semua berdiri dalam posisi untuk mengajar dengan cara ini? Untuk memimpin kita ke dunia kehidupan kekal, Tuhan telah memberi kita Paskah Perjanjian Baru, dan semua ajaran tentang ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Dia sekarang menunggu kita di Sion. Kita semua seharusnya bisa membimbing orang lain dengan demikian, bukan? Kita bukan pengembara. Kita tahu kemana kita akan pergi. Mereka yang mengajarkan jalan, tidak boleh tersesat atau mengembara. Bapa dan Ibu sendiri, yang adalah jalan, bekerja di dalam diri kita dan senantiasa bersama kita, bukan? Dengan demikian, saya berharap kita akan mendapatkan kekuatan untuk memberitakan Injil dengan penuh semangat di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kita akan dapat menerima berkat
dan kasih sayang yang besar dari Tuhan. Dengan ini, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.